kabur main sama teman-teman, kelihatannya sih nggak apa-apa, tapi itu jadi bumerang dan akhirnya bisa meledak suatu saat nanti. Kalau punya 4 hal ini atau salah satu itu suatu sinyal untuk bahwasannya bisa berarah ke perceraian. Ini aku bukan yang nakut-nakutin, tapi ini realita dan juga penelitian yang sudah 40 tahun, lebih dari 40 tahun polanya itu kelihatan banget. Pertama adalah saling kritik, kemudian yang kedua sindir, yang ketiga saling menyalahkan, yang keempat adalah sering kalau berantem kabur, sering berantem. Nah, kabar baiknya adalah ini tuh pola yang sejak jauh sebelum menikah itu jadi kebiasaan. Maka aku bilang ke teman-teman kalau ada mau nikah tapi komunikasi sama orang tuanya belum bener, siap-siap deh. Aku bisa boleh ngasih spill biasanya kalau dia mau menikah atau dia bentar lagi menikah, tapi komunikasi dengan orang terdekat, entah kakak adik, entah orang tua, entah rekan kerja, itu ada masalah. Sama ini masalah, sama iki masalah. Kemungkinan sama pasangan dia akan jauh lebih bermasalah. Kenapa? Soalnya komunikasi sama temen tuh jauh lebih mudah daripada sama pasangan. Komunikasi sama orang tua, ini beda lagi ya, ada orang tua yang mungkin agak rumit ya. Aku nggak boleh bilang toxic parent karena orang tua kita hidup dan mati ya melahirkan kita. Aku sudah merasakan melahirkan tuh kayak ya Allah rasanya. Jadi kita nggak boleh bilang toxic parenting tuh, janganlah, sakit itu ya kalau orang tadi bilang gitu, jangan. Komunikasi sama temen, sama orang tua, sama rekan kerja itu jauh lebih mudah daripada sama pasangan. Ya mungkin aku baru 3 tahun menikah, tapi alhamdulillah atas izin Allah 3 tahun pernikahan kami nggak pernah berantem yang besar gitu. Kita berantem nggak pernah lebih dari 1 jam. Begitu berantem, udah kita ngomong baik-baik, nangis aku nangisan, aku cengeng, aku dikit-dikit marah juga aku ya, tapi nggak lebih dari 1 jam, nggak pernah lebih dari lewat jam waktu sholat gitu ya, nggak pernah. Kenapa aku nggak bilang ini instan ya, karena ini dilatih jauh dari sebelum menikah. Dengan cara apa? Misalnya, ketika kamu sama teman kamu, ketika teman-teman punya rekan kerja, punya tetangga, punya orang tua, bangun komunikasi yang baik, pola komunikasi yang sehat, itu diawali jauh sebelum kalian menikah. Atau buat ibu-ibu yang sudah menikah, mungkin bisa refleksi. Kenapa? Karena komunikasi itu bukan cuma ngomong atau cuma ngomong. Mungkin kalau ngomong biasa gampang ya, tapi bayangin. Ketempelan bayi 24 jam per 7, atau nggak ada liburnya, tidur kurang, capek, badan pegel. Kalau kita mengasihi itu kan kalsium kita disedot ya, ibu ya, bapak ibu ya, teman-teman semuanya. Kalsium kita disedot, badan kita pegel, kurang tidur, lapar. Itu kan pernah nggak ngerasain lagi lapar terus diisengin orang, pengen marah nggak? Oh, pengen marah. Itu bukan cuma lapar, kurang tidur, badan pegel, sakit, nggak ada waktu istirahat. Kebayang nggak? Secapek, sesensitif apa orang yang sudah punya anak misalnya. Ditambah tiba-tiba suami datang terus ngeisengin kita tanpa maksud, random mungkin random, atau mungkin kalau ngeisengin sih masih aman ya. Tapi suami datang juga dengan pikiran yang banyak, capek, pengen diem. Tapi kitanya pengen cerita, tapi suaminya nggak nanggepin ya, karena sama-sama capek. Kalau dua-duanya nggak waras, nggak punya pola komunikasi yang baik, akhirnya duar. Loh mas, maaf ya dek. Loh mas, sampean ki ngerti kayak aku gak sih? Dasar cowok gak peka. Bisa kita bilang gitu. Sorry ya teman-teman ya. Loh mas, sampean ki lo gak paham maksudku. Aku ki kesel, aku capek. Iya kalau suaminya pendengar, tenang gitu ya, bisa mengontrol. Kalau suaminya gak bisa mengontrol, lu mbok kira ki aku ki ora kesel toh. Lu mau kira aku nggak kesel ta? Kalian pindah sini. Kalau nggak, soalnya arahin sana deh. Lu mas, lu dek, mau kira aku nggak kesel? Dagangan kurung payung, model yo entek. Akhirnya dua-duanya bisa berantem. Suatu hari, aku dulu pernah ngekos di Jakarta. Suatu hari, suatu malam, teman-teman, ada keramaian. Kan kita tinggalnya emang di gang ya, kalau di Jakarta kan banyak gang-gang yang lebih kecil dari ini kan. Kalau teman-teman biasa ke sana, tiba-tiba suatu malam jam 10 kita dengar teriak-teriak. Ternyata begitu kita keluar, dereng-deng-deng, kayak ada cerita di sinetron. Seorang ibu nari
tas isinya bajunya bapak dilempar, duar. Lungo. Bahasa Indonesia ya. Pergi, jangan pulang lagi. Jadi ternyata suaminya diusir sama istrinya. Dan itu ditonton sama sekampung. Wow, kayak sinetron ya. Ternyata itu real. Teman-teman, kenapa bisa terjadi gitu? Itu tumpukan-tumpukan emosi, komunikasi yang nggak sehat. Dan kabar baiknya, sekali lagi ya, aku kasih kabar baik buat teman-teman yang belum nikah. Itu bisa dicegah jauh dari sebelum menikah. Buat yang sudah menikah, ini jadi refleksi, bisa buat anaknya, bisa buat bekal untuk ponakannya dan lain sebagainya. Ya. Karena teman-teman, ada sebuah penelitian dari BPS, Badan Pusat Statistika Indonesia menyampaikan bahwasanya lebih dari 282.000 perceraian itu terjadi karena pertengkaran, karena komunikasi yang nggak sehat. Makanya, komunikasi yang sehat itu tuh salah satu jadi kunci harmonis rumah tangga. Dan itu nggak bisa terjadi instan. Ada berkadabra, simsalam, yuk dibantu yuk Pak Tarno. Kalau adik-adik sekarang nggak tahu ya, yuk dibantu yuk. Gimana tuh nyanyinya Pak Tarno? Udah wafat ya, tapi ya kita doakan ya. Oke, lanjut. Kita mau lanjut. Boleh di next yang gambar cowok. Aku mau masukin gambar artis, tapi aku bingung ya siapa artis yang ganteng gitu ya. Anggaplah teman-teman yang belum menikah, terutama ya kalau ibu-ibu udah menikah, skip. Anggaplah teman-teman ketemu cowok yang cakep, wow, mungkin blasteran, wow, tinggi semampai, berotot, atau apapun gambaran ilustrasi cowok idamannya kalian ya. Kalian ketemu nih, terus dia ngasih senyum juga ke kalian gitu kan. Wow, kira-kira bakal kepikiran ya tuh. Udah gitu ternyata dia anak pondok. Wow, ternyata dia anak orang kaya, dia kerjaannya sukses, punya banyak bisnis. Udah nggak cuma anak orang kaya, anak tunggal, orang tuanya udah sepuh, udah mau meninggal. Wah, inceran. Alhamdulillah, ya Allah berikan umur yang secukupnya untuk orang tuanya. Waduh, biar dapat warisan, harta warisan yang melimpah. Jadi orang kaya baru. Enggak, ini imajinasi aja. Maksudnya adalah ketika teman-teman tiba-tiba ketemu sama orangnya, ini sesuai kriteria. Waduh, semoga dia ngelirik aku dan semoga dia jadi orang yang mau deketin aku gitu kan misalnya. Mungkin teman-teman jadi kayak terbayang-bayang, betul? Terngiang-ngiang gitu kan. Andai kan dia itu deketin aku gitu ya. Atau mungkin dia jodohku, auto kebawa mimpi. Aku mimpi dia itu menikahiku, dia jodohku. Langsung kebayang ini apa, pakaian adat untuk ini akad. Kayak gitu ya. Oke. Iya, Adik. Bentar. Ya, nggak apa-apa. Oke. Nah, jadi teman-teman, maksudnya adalah ketika suatu hari teman-teman ketemu cowok yang kayaknya ini sesuai kriteria aku nih. Nah, ini kita masuk ke poin yang pertama. Ini jam berapa nih? Udah 10:30 ya. Masuk ke poin pertama, kita tuh harus punya self control. Self control itu sebagai rem. Karena kenapa kalau kita nggak punya rem? Kita ngegas. Kira-kira apa yang terjadi ketika ada mobil, motor, kalian nyetir motor, tapi ngegas terus, apa yang terjadi? Nabrak. Kalau nabrak bisa sakit, masuk rumah sakit, bisa langsung meninggal dunia, bisa berbahaya. Betul? Kalau aku bilang sepakat, jawab setuju. Kalau aku bilang setuju, jawab sepakat. Setuju? Sepakat? Setuju. Nah ya, jadi pertama, self control itu jadi rem, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita nggak punya self control, kita nggak punya rem, itu bahaya. Ibarat kata kita naik motor, kita naik sepeda, nggak bisa ngerem, akhirnya bisa bahaya. Sama juga dengan syariat kita. Sebenarnya kalau ditanya apa sih, gimana caranya kita bisa ngerem? Ya kita paham syariat, itu dulu pertama. Kalau boleh jujur, kita ngomongin bucin ya. Aku sebelum menikah itu tipe yang sangat bucin. Jadi kalau teman-teman mungkin aku mulai bucin mungkin usia 21 kayaknya. Sebelum umur 21 kayak SMA, waktu usia kuliah gitu ya.
aku tipe orang yang kayak, kenapa sih orang tuh ngomongin cinta-cintaan terus? Kenapa sih orang-orang tuh harus ngomongin cinta-cintaan, seneng-senengan, suka-sukaan, naksir-naksiran? Emang nggak ada ya bahasan lain? Itu waktu aku umur 19-20, aku masih dengan songongnya tuh masih ngomong kayak gitu. Sampai di usia 21, dereng deng 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 jeder. Ternyata aku ketemu orang yang kayak, dia idaman sih. Kayaknya kalau dia jadi suami cocok banget sih buat aku. Sampai akhirnya galau ya. galau banget, kayak aduh aku susah tidur nih. Bukan berarti kita nggak sholat, bukan berarti kita nggak ngaji, maksudnya adalah itu kan fitrah. Cuman ya udah, kadang kalau kita udah terlanjur kepikiran tuh jadi susah fokusnya, nggak enak banget teman-teman. Maka kalau kita udah di kondisi kayak gitu terus kita nggak paham syariat, mungkin kita bisa aja kalau nggak paham syariat, akhirnya bisa ngajakin pacaran, bisa pengennya berdua-duaan, gitu kan? Padahal itu nggak boleh sama sekali. Dan maka yang pertama adalah pahami syariat. Kita perlu godul basar, menundukkan pandangan. Dulu waktu SMA, kakak-kakaknya juga bilang, GB gitu ya. GB itu godul basar kan? Jadi kita papasan sama Ikhwan gitu, kakak-kakaknya biasanya bilang guru basar gitu. Tapi kita belum paham maknanya guru basar itu apa. Menundukkan pandangan, akhirnya kita jalannya kayak gini gitu ya. Ngeliat tanah gitu jalan. Akhirnya suatu hari aku karena kebiasaan kayak gitu kan, nunduk ngeliatin tanah begitu jalan, akhirnya duar, nabrak tiang gitu. Apakah itu gundul basar yang baik? Oh tidak juga gitu. Bisa aja gundul basar terus habis itu lihat bawah terus habis itu ngintip gitu. Enggak, padahal gundul basar itu sebenarnya menundukkan pandangan, bukan hanya menunduk dalam artian kita kepalanya nunduk, tapi juga enggak ngeliatin lawan jenis, orang yang bukan mahram, walaupun itu misalnya tanpa makna yang penting gitu ya. Sebentar. Wah. Iya. Boleh. Mau? Coba. Gitu. Jadi pertama, gimana caranya kita biar punya rem self control? Pertama adalah godul basar atau menjalankan syariat gitu ya. Jadi teman-teman, kenapa perlu belajar ya? Karena biar kita paham syariat. Kenapa? Karena tentunya laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Tapi kan kok ada kisah Asiyah, istri Fir'aun ya. Perempuan yang baik tapi laki-lakinya jahanam. Oke, yang kedua adalah bucin. Ini boleh di next yang bagian bucin ya. Bucin itu bikin gak logis. Ada kalimat yang mungkin teman-teman pernah dengar, tai rasa coklat. Apaan tuh maksudnya? Tai rasa coklat. Ya. Mungkin kalau kita kayak, halah mbak, masa sih? Benar teman-teman. Kalau udah bucin, kalau udah pokoknya aku mau sama dia, pokoknya aku tuh harus jadi istrinya dia, pokoknya harus. Nah itu semua orang ngasih tahu nggak bakal masuk. Padahal itu tuh orangnya nggak benar, orang nggak baik. Kitanya udah terlanjur tertaut hatinya, akhirnya kita menilai si orang itu adalah orang yang pantas buat kita. Padahal semua orang udah ngasih tahu bahwa dia itu orangnya nggak bagus buat kamu. Jadi nggak logis maksudnya. Jadi makna tai rasa coklat itu tuh yang bau aja kerasa indah loh. Iya. Mungkin kalau ibu-ibu anaknya udah mulai kesengsem terus dikasih tahu, loh dek itu tuh nggak bagus, cowok itu tuh jahat, nggak bakal dengerin kalau dia udah terlanjur kesengsem, naksir. Wah angel. Dua hal yang paling susah dikasih tahu di dunia. Pertama orang yang bucin, budak cinta. Yang kedua adalah orang perokok. Wah ngasih tahu orang perokok nggak bisa tuh, susah tuh. Bener? Itu dua itu. Mau ngasih tahu sampai mulut berbusa itu susah banget. Nah makanya jangan sampai kita bucin. Caranya biar nggak bucin adalah pahami syariat mulai dari godul basar. Lagi-lagi ingat teman-teman bahwasannya kalau kita bucin, kita tuh sedang melewati fase proses nanti tuh ini anak keturunan kita tuh masa depan itu salah satunya ya atas izin Allah itu di tangan kita. Kita milih calon suami. Maka kalau tentang anak, kalau kata dokter, kualitas anak itu ditentukan dari sperma juga, dari laki-lakinya. Si laki-lakinya nggak benar,
anak kita nih. Korbannya tuh bukan cuma kita gitu, tapi anak kita di masa depan. Bukan cuma anak kita, cucu cicit kita. Kata Prof. Eko, ada salah satu prof namanya Prof. Wiweko, dokter spesialis obgyn kandungan dan juga seorang profesor. Beliau menyampaikan bahwasannya kehidupan anak itu bukan ketika ibunya hamil, tapi jauh ketika hamil. Karena kita hamil itu menyiapkan bukan satu generasi di bawah kita, tapi 9 generasi di bawah kita. Artinya apa? Cucu, cicit, bawahnya lagi itu dipengaruhi sama saat ini di diri kita. Maka perjalanan teman-teman jatuh cinta itu bukan perjalanan yang remeh. Kita boleh jatuh cinta, kita berhak untuk suka sama lawan jenis. Justru kalau nggak suka, bahaya ya. Nanti bisa gay gitu kan ya, atau dan lain sebagainya. Itu bahaya banget kan. Nah teman-teman, iya ya, ini kan di record ya, lupa mau berdiri. Nah jadi ketika kita bucin, maka kita harus ingat, tetap harus sadar bahwasannya masa depan kita, terutama sebagai perempuan, itu erat kaitannya sama gimana kita milih suami gitu. Maka yang ketiga juga adalah banyakin ilmu. Teman-teman belajar, teman-teman jadi tahu, oh ternyata kita boleh suka, tapi kita nggak boleh suka sama sembarangan orang. Ini aku ada salah satu cerita yang mau aku ceritain ya. Ini terkait dengan kisah orang yang seseorang lah ya, aku nggak usah sebutin dan kalian nggak akan kenal juga teman-teman. Suatu hari ada seorang gadis usia 20 tahunan, dia pengen nikah. Kebetulan dia udah ketemu cowok yang menurut dia cowok soleh, cowok baik, ikhwan yang baik, ikhwan yang soleh. Dia bilang sama orang tuanya, aku mau nikah sama si cowok ini. Ibu, bapak, aku mau nikah sama cowok ini. Bapaknya mencari tahu nih si cowok ini. Ternyata si cowok ini ngomongnya kasar. Adiknya si gadis ini, adiknya juga mencari tahu. Ternyata si cowok ini tuh kayaknya nggak beres. Tapi si gadis usia 20 tahunan ini kekeh, keras kepala untuk bilang, "Rak popo, nggak apa-apa. Aku yakin dia cowok baik. Aku yakin dia orang baik yang cocok buat aku. Dia soleh, dia anak pesantren, dia belajar Quran, dia belajar ilmu Al-Quran." Orang tuanya udah ngasih tahu, adiknya udah ngasih tahu, tapi akhirnya dia tetap nikah. Deng 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 deng, ada back sound ya. Begitu dia nikah, sebulan pertama. Ini teman-teman aku mau kasih fakta ya. Ini ada di artikel juga, disampaikan juga banyak artikel, teman-teman bisa baca bahwasannya bucin itu tidak lebih dari 3 bulan atau 6 bulan. Jadi kalau teman-teman fase deg-degan, gemeter, kayak fase berbunga-bunga dunia ini milik berdua, fase dunia ini kayak milik pasangan berdua, itu jangka waktunya nggak akan lama kok. Itu tuh cuma 3-6 bulan aja. Oke, lanjut boleh? Oke, lanjut ya. Jadi fase bucin itu kalau teman-teman ntar menikah, itu tuh nggak lebih dari 6 bulan kok. Mentok-mentok nih 6 bulan. Kayak fase berbunga-bunga, deg-degan, ser-seran, itu nggak lebih dari 6 bulan. Jadi kalau misalnya setelah 6 bulan, apa yang terlihat? Sifat aslinya, jeleknya kelihatan, dan lain sebagainya itu kelihatan semuanya. Dan benar di cerita ini, di cerita si gadis tadi, begitu dia hamil, belum ada 1 tahun pernikahan, dia sering mendapatkan kekerasan verbal, sering dikata-katain, sering digoblok-goblokin, sering disakitin secara ucapan. Sampai ketika dia lagi melahirkan anaknya, jadi kan melahirkan itu kan sakit banget kan ya, mungkin ibu-ibu ya. Ketika lagi melahirkan, lagi hidup dan mati di ruang persalinan, dia dikatain goblok, dikatain tolol, dikatain yang
macam-macam itu. Bayangin ya, lagi berjuang hidup dan mati, terus dikata-katain sama suaminya. Wah, pecah ya. Akhirnya dari situ dia memutuskan untuk bercerai. Aku nggak mau ngomongin orang, tapi ini jadi pelajaran buat kita, bahwasannya sebenarnya kalau kita terlanjur bucin, ketika kita memilih calon pasangan kita, kalau itu terjadi, teman-teman jangan kaget. Kenapa? Karena sebenarnya ciri-ciri itu tuh bisa dilihat, bisa dicegah atas izin Allah. Nah, caranya gimana? Wah, caranya gimana? Itu nanti ada caranya juga. Salah satu caranya adalah kita jangan mau bucin. Kalau udah bucin, logikanya nggak jalan, akhirnya milih pasangan, kita nggak dengerin masukan orang. Berujung apa? Berujung cerai, berujung kalaupun bertahan demi anak, kitanya tersakiti, akhirnya anak tersakiti juga. Banyakin ilmu teman-teman. Dengerin kisah-kisah orang, baca buku, sering denger webinar gitu ya. Masa bucin itu nggak lama gitu, lebih dari 6 bulan, iya masih sayang, bukan berarti nggak sayang, bukan berarti nggak cinta. Lebih dari 6 bulan udah kelihatan kalau capek kayak gimana, kalau marah kayak gimana, kentutnya atau mungkin kelihatan ngoroknya gitu kan. Itu lebih dari 6 bulan udah kelihatan semuanya gitu. Setelahnya ya fase realita, fase berjuang mungkin ada yang berjuang ekonomi, ada yang berjuang dengan anak, ada yang berjuang dengan pasangan, dengan mertua dan lain sebagainya. Semuanya itu berjuang. Tapi bukan berarti menikah terus habis nggak bahagia. Cuman ketika salah memilih pasangan ini, itu PR kesananya banyak banget. Makanya ketika memilih pasangan dengan pasangan yang salih, yang benar insya Allah, itu tuh sangat memudahkan diri kita ke depannya. PR kita lebih dari setengah tuh selesai. Jadi kita bisa fokus ngurus anak, fokus bersama masyarakat, mengasih manfaat yang banyak. Tapi kalau urusan suami ini masalahnya banyak, boro-boro ngurusin anak, ngurusin masyarakat, ngurusin diri sendiri juga nggak beres-beres. Percaya deh, lebih dari setengah permasalahan rumah tangga tuh akan selesai kalau sama suami komunikasinya bagus. Gitu, itu dulu. Nah, terus yang keempat, biar nggak bucin, biar kita punya rem, self control adalah punya kriteria. Kita tuh butuhnya pasangan itu kayak gimana sih gitu ya. Kita baca ya, contoh ya, tadi ada ya. Di sini ya Mbak Nisa ya. Nih ya, undian dapat Xenia, Pak Avanza ini ya. Kriteria soleh. Nomor 1 nih, soleh nih. Ini hati-hati ya, ada guruku. Ini cerita lucu sedikit. Kriteria pertama, ikhwan. Nulisnya ikhwan, maksudnya ikhwan tuh ikhwan yang soleh. Waktu kenalan, ta'aruf, namanya beneran ikhwan. Nulisnya soleh, beneran namanya soleh, tapi sikapnya nggak soleh. Lalu gimana? Jadi nulisnya hati-hati. Kalau doa hati-hati. Bener sih namanya soleh, bener namanya ikhwan, tapi perilakunya nggak kayak soleh. Jadi mungkin boleh kapan-kapan kalau didoain, ini kok nulis cepet-cepet loh, mau dicepet. Iya mbak. Pertama soleh gitu ya, ikhwan yang soleh. Soleh itu apanya gitu ya, perilakunya. Bekerja mencari harta buat keluarga, wah gitu ya. Bekerja maksudnya bertanggung jawab gitu ya, hebat dan kuat gitu ya. Termasuk ya ini nggak apa-apa, bagus kok, bagus. Terus juga semangat menjalani hidup dan beribadah, masya Allah. Juga ini ada kriteria, selalu ingat sholat. Nah ini hati-hati juga, ingat, oh iya jam sholat, oh iya tidur lagi. Ingat sholat, ingat, tapi menjalankan belum tentu. Loh ini satu hal yang detail loh. Ini buat adik-adik, terutama kalau kalian berdoa terus habis itu, ya Allah aku pengen suami ingat sholat. Ya suami ingat sholat, alarm terong bangun, matiin alarm, oh iya jam subuh sholat, tidur lagi. Itu hati-hati. Saya itu tenan ya. Duh sampai nyangkut. Jadi selalu ingat dan mengerjakan gitu ya. Ada yang paham ilmu agama, paham tapi nggak dilakoni. Wah itu banyak. Tenan wes. Aku sering dengar kasus-kasus rumah tangga tuh kayak gitu tuh banyak. Jadi itu termanipulasi Anda kurang kritis mencari tahunya. Gitu ya. Terus yang ketiga adalah ini pekerja keras, tidak patriarki, tidak selingkuh, tidak
selalu mengusahakan. Masya Allah ya. Oh ini tadi udah dibaca kayaknya. Udah dibaca kayaknya atau nggak tahu ya. Ya gitu ya. Jadi maksudnya ini kriterianya harus spesifik. Karena mau kan nulisnya papa atau polimoto. Enggak sih sebenarnya ini lebih dari segitu. Wah, ini buat seru-seruan aja ya. Jadi kriteria. Termasuk misalnya kalau kalian nggak suka sama rokok, ya jangan mau kalau sama cowok perokok. Nah, tapi kan nanti dia ngerokoknya di luar. Hei, rokok di luar, bajunya asapnya nempel. Itu hilangnya dalam bukan hanya sehari, berjam-jam, berhari-hari. Efeknya apa anakmu? Gitu. Kasihan anaknya. Kalau belum menikah, kalau sudah menikah, kita cari jalan terbaik, insya Allah terbaik dari Allah. Gitu ya. Jadi maksudnya punya kriteria, tapi juga disesuaikan sama kita. Terus kalau kita punya kriteria, jangan cuma menuntut. Aku pengen suami yang soleh, tapi kita solihah enggak? Aku pengen suamiku orang yang tidak selingkuh atau yang pekerja keras, tapi kita pekerja keras enggak orangnya gitu. Jadi juga harus kenal diri kita, juga kitanya menjadi orang yang kayak gitu. Oke. Ini habis ini boleh di next yang bagian B, konsep jodoh ya. Habis ini kita sesi praktek, jadi mungkin bisa dikeluarkan ya kertas dan juga alat tulisnya ya habis ini. Konsep jodoh sebenarnya teman-teman udah tahu ya pasti ya, kalau di surah Az-Zariyat bahwasannya di Az-Zariyat ayat 49 segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan ya. Jadi kita emang Allah ciptakan berpasang-pasangan. Juga perempuan-perempuan yang keji untuk perempuan-perempuan yang laki-laki yang keji. Sebaliknya, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Jadi kalau teman-teman berharap pasangan yang baik, maka menjadilah. Kalau kita fokus nyari, tapi kitanya nggak menjadi, stres. Jadi jangan pernah berpikir bahwasannya kita mau seperti ini, tapi kita nggak mau mengusahakan seperti itu. Kalau kita mau mengusahakan, mau cari pasangan yang tutur katanya lembut, yang kalimatnya itu santun, maka kita jadi orang yang kayak gitu dulu. Karena laki-laki yang baik nggak mau sama perempuan yang suka gosip, misalnya, yang ngomongnya kasar, yang ngomongnya nadanya suka bentak-bentak, kita nggak mau juga kan. Jadi kalau teman-teman punya kriteria, mencari kriteria tertentu, maka fokuslah menjadi. Fokus apa? Menjadi. Sebelum mencari, fokuslah untuk menjadi. Sebelum mencari, fokus sama diri kita, berkaca, menjadilah seperti itu. Jadi suatu hari aku bikin CV ta'aruf, aku jadi berefleksi, aku pengen suamiku kayak gini, aku udah kayak gini belum ya? Ya itu jadi refleksi. Kalau kita punya kriteria, kita jadi refleksi, kita udah kayak gini belum? Kayak gitu. Nah, maka di sesi kali ini kita mau belajar untuk sesi kendali diri. Boleh mungkin kertasnya boleh dibantu dibagikan? Adek. Enggak apa-apa. Nangis ya? Oh enggak. Boleh dibantu dibagikan kertas ya sama alat tulis. Ini kita mau balik ke pembahasan yang tadi ya. Sebelum kita fokus mencari, maka menjadilah. Yang mau kita bahas adalah, jadi kan kalau kita mau, ada papan tulis. Nah, ini yang aku cari maksudnya. Boleh dibantu spidol. Oke, matur nuwun. Gini teman-teman, ini izin memaparkan ya terkait dengan lingkaran diri. Nanti yang nggak kelihatan tak naikin. Tak kasih nomor aja deh. Bismillah. Nah teman-teman semuanya, ini kita akan ini namanya lingkaran kendali diri.
Ada yang pernah melihat atau mendengar pembahasan lingkaran diri internal, pengaruh, dan juga eksternal? Sebenarnya kalau di slide mungkin aku tapi nggak menampilkan kebetulan. Ini ada warnanya. Tapi intinya lingkaran itu ada 3. Ini trik biar kita nggak stres menghadapi banyak hal yang seringnya nggak sesuai dengan kehidupan kita. Lingkaran yang pertama, yang di dalam, ini namanya lingkaran diri internal. Apa? Ini nggak harus dicatat, tapi kalau mau dicatat boleh. Tapi yang nanti akan kita praktekkan berkaitan dengan ini. Yang di dalam ini namanya lingkaran diri internal. Itu maksudnya adalah yang bisa kita lakukan apa sih? Itu ya, fokus menjadi. Oh, aku maunya punya suami yang solih, yang beradab. Maka menjadilah diri yang seperti itu dulu. Internalnya ini. Yang kedua, nomor 2 ya. Yang di tengah namanya lingkaran diri pengaruh. Ya. Pengaruh. Di luar diri kuasa diri kita, tapi kita bisa pengaruhi. Nanti aku jelasin detailnya. Yang ketiga, lingkaran diri eksternal. Eksternal. Internal, pengaruh, eksternal. Ini kunci banget ketika kita menghadapi sesuatu nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Dimanapun, kapanpun, kalau kita ngerti konsep ini tuh sangat memudahkan hidup kita. Contoh, lingkaran diri internal. Contoh ya, ada kejadian permasalahan. Apa permasalahan yang pernah atau sering ditemui? Contoh, ada yang mau ngasih usul? Apa Bu? Apa Kak? Apa Dek? Contoh satu permasalahan. Apa Mbak? Random aja, random. Contoh dari aku. Jalanan macet. Di perempatan pasar jalanan macet, padahal acara udah mau mulai. Bayangin ya. Jalanan macet banget, padahal acara mau mulai, padahal aku pengisinya misalnya, orang yang ngomong malu kalau datang telat, malu misalnya. Daripada kita stres, gimana sih ibu-ibu parkir sembarangan, gak bener nih, pengen marah-marah. Daripada kita stres, padahal kalau marah-marah mengubah situasi, tidak. Tapi yang energi kita kesedot, kita capek, kita ada dosa, ngata-ngatain orang, malah ada yang ngomong kasar. Bahkan kalau ngomong kasar ya ke orangnya bisa marah, masa bisa berantem di jalan, betul? Betul. Wah, itu karena nggak paham konsep ini. Kondisinya, jadi gini, teman-teman harus paham bahwasannya semua kejadian di dunia ini sifatnya netral. Yang bikin positif atau negatif itu gimana respon kita. Nah, gimana? Tadi ada jalanan macet padahal waktu udah mepet. Maka fokuslah sama apa yang bisa kita kendalikan. Kendali diri internal itu, kita bisa fokus ngapain? Ada kejadian. Apa yang bisa kita fokuskan? Ngapain nih? Biar kita bisa menghandle hal itu biar jadi positif, bukan jadi negatif kejadiannya. Oh, kita istighfar. Astagfirullah. Misalnya gitu. Kendali diri internalnya. Oh, berarti aku harusnya berangkat lebih awal biar nggak kena macet, gitu kan? Kendali diri pengaruhnya. Ya, aku bilang suamiku, Mas tolong hati-hati ya, nggak apa-apa, nggak usah buru-buru yang penting. Jadi kita pengaruhi. Kendali diri internal itu apa yang bisa kita lakukan, kita responnya kayak gimana, itu internal. Kita bisa mengatur diri kita mau kayak gimana responnya. Itu internal. Pengaruh itu kita mempengaruhi orang di sekitar kita. Kalau ibu-ibu, anaknya, suaminya, temennya, atau kalau punya bawahan tim, misalnya di tempat kerja, tim kita atau adik-adik kita, hati-hati ya. Kita mempengaruhi sifatnya, tapi bukan maksa. Si bocah lah bener, salah gitu malah kita jadi marahin. Ini nggak bisa. Jadi mempengaruhi orang di sekitar kita untuk berlaku biar kondisinya ini positif. Kalau eksternal itu kendali dia di luar diri kita. Misalnya jalan macet, kita bisa nggak maksa orang nggak bisa parkir sembarangan? Nggak bisa. Kalau kita fokus ke sini, kita stres. Sesuatu hal yang diluarkan dari diri kita. Ini ada penelitiannya, aku agak lupa ya, nanti dicek aja. Pokoknya cek aja kendali diri. Ada banyak di internet ya, di buku juga banyak. Gitu.
Jadi, maka apa yang harus dilakukan? Fokus sama kendali diri. Halo. Apa? Internal. Kemudian perluas kendali diri Kemudian ini adaptasi. Kalau eksternal adaptasi, nggak ada pilihan lain selain beradaptasi. Terima adaptasi. Terus aku harus apa? Oh, aku adaptasi misalnya bilang ke tempat acara, Mbak sorry nih, afwan, ternyata terlambat qadarullah, mohon maaf banget, insya Allah nggak diulangin lagi. Nggak ada pilihan. Contoh lain, suami ketika udah nikah nih, suami kita lagi ulang tahun misalnya, biasanya kalau ulang tahun dirayain atau diselamatin, didoain, suami nggak ngucapin nih, lupa sama ulang tahun kita, padahal udah mau ganti hari. Contoh ya, kita bisa marah, oh suami gak peka, dia gak cinta lagi sama aku, soalnya kayak gitu ya. Nah itu kalau kita fokusnya sama suami misalnya, itu kan dari diri eksternal, kita stres. Atau kenapa sih atau kita lagi cari jodoh, kenapa sih aku tuh nggak ada yang deketin aku, nggak ada yang naksir, emang aku tuh sejelek apa sih? Ada menyalahkan, berkaca, emang aku nggak pantas untuk siapapun, aku nggak layak, aku tuh nggak layak untuk siapapun, aku udahlah nggak usah nikah aja seumur hidup, aku tuh nggak mau lah. Itu jujur flashback ya. Aku dulu sempat di tahap yang taruh gagal. Ah udahlah, capek, nggak usah nikah aja lah. Sama aku pernah di fase itu. Udah akhirnya pasrah aja sama Allah. Kalau kita kayak kok taruh nggak berhasil, kenal sama cowok nggak berhasil, emang aku sejelek itu ya? Kalau kita fokus sama hal yang di luar eksternal kita kayak gitu, oh stres mbak, Pak kerja nggak fokus, Pak marah doyan. Ada waktu itu aku turun banyak tuh, berapa kilo. Galau. Pinjam kipas buat Hana. Oh boleh, sorry lupa malah buat ngipas. Oke. Apa ya tadi, soal mana ya? Oh iya, itu ya teman-teman. Kalau kita fokus sama eksternal, kenapa nggak ada yang deketin aku? Kok orang tua aku nggak bantuin? Kok kita nyalahin, yang ada kita nyalahin, stres. Dan itu pola itu bisa kebawa ketika udah menikah. Jadi dilatih dari sekarang. Tapi kalau sebaliknya, kalau kita fokus sama dari diri internal, oh mungkin memang belum jalannya. Oh mungkin Allah belum takdirkan. Oh mungkin ada hikmah lain. Internalnya. Pengaruhnya apa? Oh pengaruhnya mungkin kita bilang ke orang tua kita atau ke ustazah kita, ustazah boleh bantuin nggak ya gitu ya. Itu. Nah sekarang aku mau ajak teman-teman tulis satu konflik atau permasalahan. Bebas, boleh permasalahan sama teman, sama orang tua, sama rekan kerja, sama tetangga, sama adik, kakak. Contoh buat adik-adik misalnya rebutan mainan sama temen misalnya, rebutan, aku tuh marah, sebel banget, marah gara-gara sandalku digosok misalnya, dipinjem tadi bilang, padahal aku mau pakai, padahal itu favorit, nggak apa-apa, boleh. Atau mainanku diambil adekku, atau kalau buat adik-adik, kalau buat kakak-kakak yang kerja, aku tuh capek, udah gitu targetnya banyak, gaji segitu baik, nggak ada intensif bonus, nggak ada libur, sampai rumah dimarahin. Tulis konflik, tulis sekarang. Yo, atau kalau ibu-ibu capek, nggak ada yang bantuin, suaminya nggak peka, malah nongkrong. Apa bu? Ayo bu, boleh bu? Yang anaknya rewel, minta duit terus, suaminya ngasihnya pas-pasan. Yuk, sesi curhat, silakan. Nggak usah diliatin ke temennya, nggak apa-apa. Tutupi juga nggak apa-apa. Kalau mau itu privasi. Ya, sesi refleksi. Permasalahan ya.
semua orang punya masalah, semua orang punya konflik, semua orang punya masalah ya. Jadi silakan ditulis. Satu aja, jangan dipenuhin kertasnya sama masalah. Nanti nggak bisa. Ayo Mbak, ayo. Silakan. Ini nggak akan dibacakan. Ini akan dibaca diri sendiri. Tenang. Don't worry, be happy. Yo, tulis dulu. Silakan, sebentar ya. Aman nggak? Aman. Ya udah. Jadi kalau oh ya udah. Aman ya? Oke. Enggak sih, belum jam makan, masih paling setengah jam lagi makan. Oh iya, lupa aku. Lali aku malah di depan. Kasih ya. Duh, mic-nya di sini. Coba. Ayo. Oke. Habis ini sama deh. Buat ditaruh di belakangnya biar kalau jatuh nggak blak gitu. Dia masih jatuh soal. Oke, udah. Oke. Sudah yang sudah angkat tangan? Belum, masih nulis? Sudah Ibu? Sampun? Ayo, ditulis apa sih permasalahan? Boleh yang saat ini, boleh yang sudah berlalu, boleh yang dulu. Nggak apa-apa, jangan takut. Ini rahasia masing-masing, nggak akan dibongkar ya. Oke, sudah? Boleh. Yang belum boleh dilanjutkan. Yang sudah angkat tangan boleh, pengen tahu? 1, 2, 3. Oke, yang lain 4, 5, 6, 7. Masih nulis ya? Boleh, silakan. Satu aja, konfliknya satu aja. Intinya aja nggak apa-apa. Kalau diceritain semua takutnya nanti butuh konseling sih jadinya. Butuh konsultasi jadinya, nggak apa-apa. Intinya aja ya. Sudah ya? Izin. Sudah. Konfliknya sudah ditulis? Sampun? Sampun nggih? Pun. Pertanyaan saya, apakah permasalahan tersebut adalah permasalahan eksternal? Coba dibaca lagi. Maksudnya permasalahan kendali diri eksternal, maksudnya bukan permasalahan eksternal, tapi permasalahan tersebut apakah masih di lingkaran terluar ini
dalam hal itu adalah kendali diri eksternal. Contoh, misal ada yang nulis, contoh ya, aku kan nggak baca ya teman-teman ya. Misal ada yang nulis, orang tuaku maksa aku nikah. Ya, padahal aku belum pengen nikah, gitu kan? Kan konflik ya. Nah, itu kan konflik. Itu masih eksternal lah kira-kira. Orang tuaku maksa aku nikah. Eksternal? Eksternal dari diri kita? Itu eksternal. Oh, dicentang. Oh, masih eksternal. Kita fokusnya apa sama permasalahan itu? Kita fokusnya orang tua kita maksa. Akhirnya apa kalau kita fokus orang tua maksa mulu, akhirnya kita stres. Itu kan dari diri eksternal. Nah, sekarang coba dilihat lagi permasalahannya. Misalnya yang teman mainanku direbut temanku, aku sebel, atau temanku bully aku. Itu kan berarti fokusnya adalah temanku bully aku, temanku ejekin aku. Misal kalau adik-adik ya. Itu kan masih eksternal. Nah, coba dilihat. Terus ayo kita bawa ke kendali diri. Oh, ini masih internal nih maksudnya. Ayo kita bawa ke kendali diri pengaruh. Misalnya dibully sama teman. Kendali diri pengaruhnya gimana? Aku ngomong ke ustazahku, aku dibully dan aku nggak nyaman. Aku sakit hati, Boleh nggak dibantu bilang ke dia? Itu kan pengaruh tuh, aku bilang ke ustazah. Kendali di internal ya. Aku nggak akan dengerin omongan dia, cuekin aja. Dia nggak akan ngaruh ke hidupku. Dia ngejekin aku nggak akan anggap. Ya udah, jauhin aja dia. Jadi masalah nggak? Enggak. Karena temennya ngebully, temen yang ngejekin, kita diemin aja, nggak usah dengerin. Kita tetap ketawa biasa aja. Karena kalau dibully terus kitanya sedih, dianya ikut senang. Wah, dia berhasil untuk bully. Syukurin. Ya. Tapi kalau kita dibully terus kita pura-pura nggak dengar, kita tetap ketawa. Masalah kecil. Aku dapat pahala. Asik dapat pahala. Padahal di Islam kita diomongin orang, kita dijelek-jelekin. Pahala, mungkin teman-teman bisa pelajari ya. Kita dapat pahalanya, pahala bersabar. Kita seneng dong, alhamdulillah dapat pahala, hore. Ya, seneng kita. Alhamdulillah dibully, alhamdulillah diomongin, alhamdulillah digosipin. Kita seneng. Jadi dapat pahala. Selesai masalah? Selesai nggak? Selesai. Udah beres. Misalnya kita capek, targetan banyak banget, nggak habis-habis. Itu eksternal ya. Nah, internalnya apa? Pengaruhnya apa? Mungkin pengaruhnya bisa bilang ke rekan kerja bagi tugas. Internalnya apa? Kendali diri internal kita bisa fokus apa atas permasalahan itu. Cara nanya gini, atas permasalahan ini saya bisa fokus dan mengambil perilaku seperti apa? Maksudnya berperilaku seperti apa atas permasalahan itu? Pilihannya 2, lanjut atau resign. Waduh, parah banget kalau resign, belum ada kerjaan lain misalnya. Nggak mungkin resign misalnya. Berarti lanjut. Tapi aku misalnya menganggap ini sebagai cara melatih diri misalnya. Nah, itu bisa dipahami nggak, ibu-ibu, kakak-kakak, teman-teman? Jadi suatu permasalahan itu, kalau kita fokus sama internal, insya Allah itu nggak akan insya Allah bisa lebih ringan gitu ya. Nah, sekarang dilihat lagi konfliknya. Yuk ditulis. Kendali diri pengaruhnya apa, internalnya apa gitu. Kalau masih permasalahan eksternal, ini mungkin awalnya akan kerasa rumit ya, tapi kalau udah terbiasa, jujur begitu tahu permasalahan ilmu ini, aku jadi lebih
enteng ya kalau ngadepin misalnya tiba-tiba ada hal-hal yang di luar rencana kita. Terus gak apa-apa, chill aja, santai aja, santai. Ya, ditulis. Kalau bingung, nanya boleh. Kalau permasalahan bukan permasalahan rahasia dan berkenan untuk di-share, boleh. Yuk, contoh. Tapi kalau nggak berkenan, nggak apa-apa. Ayo, kalau ada yang mau nanya, boleh. Terkait contohnya. Ini bagian dari latihan yang kalau teman-teman pakai, percaya deh. Mau belum nikah, mau nanti udah nikah, enak banget. Jadi, switching mode feel kita tuh enak. Itu. Ayo, ada yang mau nanya? Udah paham? Ayo dicoba dulu. Contohnya tadi, ayo. Boleh nanya kalau bingung. Butuh banyak latihan soalnya. Jadi internal itu apa yang bisa kita lakukan atas permasalahan itu. Pengaruh itu apa yang bisa kita influence. Influence itu apa? Influence. Pengaruhi. Kita bisa pengaruhi di orang sekitar kita. Eksternal ya kita nggak bisa apa-apain. Ya kondisi itu nggak akan berubah. Misalnya, apa ya? Contoh apa? Ayo. Bingung nanya, nggak nanya juga nggak apa-apa. Kalau udah paham. Biar ada ini ya, ada latihan. Ini kalau teman-teman udah terbiasa enak. Ayo, silakan. Sudah? Bingung? Bingung angkat tangan, lambaikan tangan ke kamera. Ya, Ibu udah? Udah Bu? Misalnya anak minta uang terus. Tuh. Itu kan permasalahan ya. Tapi itu bisa jadi kondisi eksternal ya Bu ya. Anak pengen jajan terus, minta uang terus. Padahal uangnya juga terbatas. Bukan yang unlimited, bukan yang tidak terbatas kan. Kendali diri pengaruhnya. Bilang ke nasihatin anak misal, atau bilang ke suami untuk nasihatin dia, atau bilang ke guru atau orang terdekatnya si anak untuk ngasih nasihat ke anak. Kendali diri internalnya apa nih? Ya, misalnya ibu berperilaku tegas gitu ya, udah tegas, kalau enggak ya enggak gitu. Atau apa misalnya yang bisa dilakukan atas permasalahan tersebut biar nggak fokus sama orang lain ya, biar nggak nyalahin ya. Misalnya dengan ya berperilaku tegas, atau misal apa ya, kondisinya beda-beda, bisa beda-beda. Oke, sampai di sini. Terkait di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita kita lanjut sedikit. Jam kritis ya, jam kritis. Oke, lanjut. Kalau nggak ada, kalau sudah cukup, izin kita lanjut. Ternyata waktunya dikit lagi ya, Insya Allah. Boleh yang lanjut yang bagian awareness, yang C ya. Lanjut teman-teman. Nah ini waspada manipulasi. Teman-teman yang belum menikah terutama, atau adik-adik, kalau kita ketemu calon pasangan gitu ya, cowok ya, kelihatannya dia baik ya, jangan asal percaya. Yang ini ada salah satu cerita ya, salah satu kakak yang sudah menikahnya lebih dari setahun. Dulu sebelum menikah itu kenalannya dengan ta'aruf, kenalan lewat ustazah, lewat orang yang dikenal baik. Si calon suami ini di anak pesantren dulunya, anak pesantren, ketua OSIS, pesantrennya besar, terkenal di Jawa Barat. Ketua OSIS, berprestasi, dielu-elukan guru, Masya Allah anak soleh, Masya Allah ini siswa santri yang baik, gitu. Kalau tanya gurunya akan bilang gitu. Begitu dia sudah kenalan, ta'aruf, nazar, menikah,
Yang terjadi adalah apa? Wah, ini nih kayak sinetron lagi ya. Yang terjadi adalah begitu dia menikah, awal-awal masih manis. Setelah dia menikah beberapa bulan setelahnya, yang terjadi adalah duar. Dia suka menyalahkan istrinya. Di depan, begitu ketemu orang tuanya si suami, dia seolah-olah melindungi istrinya. Di depan orang lain, dia tuh kayak, ih sweet banget. Ih, suami idaman, suami able. Suami yang baik. Tapi begitu gak ada orang lain, gak ada siapa-siapa di dalam rumah, dia suka menyalahkan istrinya. Kalau istri gak bener, gak becus, menyakiti. Begitu istrinya ngomong baik-baik untuk ngasih masukan, dia gak dengerin. Kalau zaman sekarang mungkin bilangnya NPD ya, narcissistic disorder. P-nya apa ya? NPD ya, narcissistic. Nggak mau mendengarkan masukan, pokoknya menyakiti. Akhirnya bertahun-tahun pernikahan itu terus dijaga selama 3 tahun ya. Padahal istrinya cantik, pinter nyari uang, baik, berprestasi, solihah gitu ya. Dikirain juga si laki-laki ini begitu menikah itu awalnya kelihatan bagus gitu. Tapi ternyata setelah menikah kelihatan dia suka nyalahin, suka berkata-kata yang kasar, menyalahkan si istri, nggak mau dikasih masukan, nggak mau disalahkan, nggak mau dianggap salah, maunya dianggap selalu benar. Baru ketahuan setelah menikah. Padahal sebelum nikah dianggap si santri berprestasi. Ternyata usut punya usut, si laki-laki ini, si Ikhwan ini, dia berprestasi karena pelarian. Pelarian apa? Maksudnya pelarian gimana? Apa dia lari-lari? Maksud dari pelarian adalah dia itu ternyata berprestasi jadi ketua OSIS itu karena apa? Karena dia mau dianggap idola. Dia mau dianggap laki-laki baik. Karena di rumahnya dia nggak pernah dapat perhatian itu. Di rumahnya dia selalu dikata-katain sama ibunya, selalu dimarahin sama orang tuanya. Makanya di luar dia pengen jadi anak yang baik biar dianggap baik. Betul, dianggap baik. Tapi begitu menikah, dia tidak mau disalahkan. Pokoknya saya yang selalu benar. Enak nggak kira-kira berkomunikasi dengan orang kayak gitu? Nggak enak, stres. Bertahun-tahun sampai temanku trauma ya. 3 tahun pernikahan ditahan. Sampai akhirnya di 3 tahun pernikahan itu nggak tahan ya. Ya qadarullah juga ternyata complicated, bukan cuma si laki-laki ini. Keluarganya si laki-laki ini juga main jin, dukun, perdukunan, gitu, praktek perdukunan. Padahal ini bukan yang ngomongin apa ya, padahal pakai hijab besar, pakaiannya syar'i. Oh, ini kayak keluarga yang Islami banget. Tapi ternyata main dukun. Si perempuan, si teman ini, si orang ini sampai hampir disantet gitu kan. Jadi masuk ke area perdukunan juga. Akhirnya saat itu udah nggak kuat, akhirnya cerai. Oh, itu meninggalkan luka yang sangat dalam. Kelihatannya laki-laki baik nggak awalnya? Baik. Kelihatannya laki-laki. Kalau nanya guru-gurunya, teman-temannya, semuanya bilang dia laki-laki baik. Nah terus gimana Mbak? Apakah kita nggak bisa percaya semua laki-laki? Oh, masih ada kok laki-laki yang baik. Masih ada laki-laki soleh. Masih banyak laki-laki yang beneran baik, beneran soleh. Nah kabar baiknya ini bisa dicegah. Dengan cara apa teman-teman? Kalau di psikologi ada namanya screening mental health before marriage. Gitu. Jadi cek kesehatan mental sebelum menikah. Itu bisa dicek. Ke psikolog nggak bisa. Kalau coba ngisi gratisan online di website nggak bisa. Nggak ketahuan, dia bisa manipulasi. Konsultasi psikolog, konseling ke psikolog. Cek kesehatan pranikah. Mental health screening, pranikah mental health screening. Itu tujuannya apa? Biar tahu ini laki-laki, ini perempuan punya bawaan sakit mental nggak? Kalau punya juga nggak apa-apa, bukan berarti nggak punya trauma, luka psikis itu nggak boleh menikah, bukan itu. Poinnya adalah kalau udah tahu, sampaikan. Siap nggak menerima itu? Siap nggak berproses bareng untuk pulih? Aku sering menghadapi kasus juga pernikahan yang
si pasangan ini salah satunya entah suami atau istri ada luka masa lalu, tapi nggak ngerasa kalau dia tuh punya luka masa lalu, luka psikisnya itu nggak ngerasa. Padahal dia dan semua orang di sekitar itu ngerasa dia tuh kayaknya ada sesuatu yang nggak bener deh. Soalnya ada konflik-konflik yang nggak terselesaikan di teman, di kerja dan lain-lain. Tapi si orang ini nggak ngerasa, aku baik-baik aja, orang fisikku baik, aku bisa kerja, aku bisa olahraga, bisa makan, bisa mandi dan lain sebagainya. Nggak ngerasa, dan itu susah menyadarkan orang yang memang ada isu mental health itu sulitnya buat main. Menyadarkannya aja, Pak, Bu, jenengan itu punya luka masa lalu, ayo berobat, itu susah. Apalagi mau berobat itu sulit banget. Maka ketika dari awal udah kesepakatan, oke, jenengan, saya punya luka masa lalu, nggak apa-apa. Tapi kita berkomitmen untuk sembuh, untuk pulih bersama-sama. Nah, nanti habis nikah pulih bareng nggak apa-apa. Tapi dan jangan kaget kalau misalnya tiba-tiba isu itu duar. Gitu. Seenggaknya kita nggak kaget itu loh. Nah, itu nggak ketahuan. Karena apa? Kalau luka fisik, teman-teman luka fisik berdarah, itu kelihatan. Batuk, pilek, umbelen, serat. Kelihatan. Tapi kalau fisik kelihatan, kalau psikis nggak kelihatan. Size tuh, itu nggak kelihatan. Bahkan semua orang-orang terdekat mungkin ngira dia biasa aja, padahal ternyata dia punya traumatik yang sangat besar yang itu disembunyikan dari semua orang. Dan itu efeknya apa? Efeknya bukan cuma ke komunikasi suami istri, ke anak. Akhirnya trauma yang diturunkan. Nah, itu bahayanya luar biasa. Makanya menikah itu bukan asal menikah, jatuh cinta bukan asal jatuh cinta. Bahkan dulu saya mempersyaratkan ke calon suami, kalau mau ta'aruf, cek kesehatan mental. Kalau nggak bersedia cek kesehatan mental, mohon maaf kita nggak bisa lanjut. Buat aku itu krusial dan penting. Sama dengan cek HIV/AIDS, cek kesehatan fisiologis, itu penting. Tapi psikologis dicek juga penting. Keluar duit, yaitu resiko, bagian dari investasi. Kalau mau lanjut, kalau nggak mau nggak lanjut. Buat saya itu penting. Kalau teman-teman yang mau nikah, aku sangat merekomendasikan itu sangat memudahkan ke depannya. Jadi itu aku sangat bersyukur ketika dulu sebelum menikah screening kesehatan mental. Bukan cuma si calon, tapi aku juga, karena aku juga mungkin ada luka masa lalu yang harus diselesaikan gitu. Di akhir kata sebelum kita tutup, wah banyak sekali ya. Rampung-rampung Mbak yaping terus. Di terakhir, mungkin boleh di next di bagian nggak kelihatan ya. Ini aku cerita aja ya. Dari nextnya. Next. Ini kalau ada pertanyaan, tuliskan nama anakmu berdasarkan tempat pertama kali ketemu dengan suamimu. Aku akan bilang Ashala, Asrama Haji Lampung. Woi. Ini aku, ini suamiku sekarang. Wede. Apakah ada kedipan mata saat itu? Tidak. Kita tidak saling mengenal. Tapi 2018, ini waktu 2018, waktu itu di program tahfiz intensif di Lampung, kami sama-sama panitia. Aku dari Jakarta ke Lampung, terus ketemu Mas Afif, namanya Mas Afif, yang ini aku ya. Itu 2018. Aku menikah 2023, jadi jauh setelah itu. Tapi nggak ada kontak, nggak ada apa-apa. Boleh di next. Dan akhirnya jereng menikah. Setelah penantian galau dan merasa tidak pantas untuk siapapun, ternyata aku bisa menikah. Ya Allah, terima kasih. Sungguh. Dan itu tanpa pacaran, tanpa chattingan, tanpa jatuh cinta sebelum menikah ya. Jadi jatuh cintanya setelah menikah, tanpa pacaran, proses yang ta'aruf 3 bulan. Jadi ceritanya ya, ini ceritanya sedikit aja. Mas Afif bilang ke temanku yang sudah menikah, ke sahabatku, Selma udah ada calon belum gitu kan. Terus habis itu, belum kak, gimana, mau serius kira-kira boleh nggak ya gitu. Jadi kalau laki-laki yang baik, dia akan izin, nggak akan masuk mempermainkan hati perempuan. Boleh nggak serius? Oh, aku tanyain ya.
Jadi chatnya nggak lewat aku langsung. Kita udah saling save kontak karena kita beberapa kali project bareng. Tapi nggak ada chat kayak, halo mas, udah makan belum mas? Dek, udah makan belum? Kalau bisa itu dijauhi karena apa? Karena takutnya kita bucin, akhirnya nggak logik. Akhirnya itu bukan cinta tapi hawa nafsu. Khawatirnya ada di situ. Itu untuk menjaga diri kita. Jadi lewat perantara yang sudah menikah, lagi-lagi perantaranya harus yang sudah menikah. Kalau belum nanti malah disabet sama yang belum menikah. Daripada buat dia mending buat aku. Gitu. Itu banyak terjadi juga. Aduh sedih, so sad. Memang bukan jodoh sih. Itu ya. Akhirnya dari tukar CV, kami tanya-tanya, ternyata cocok dari segi visi misi, kriteria dan lain sebagainya. Ketemuan atas izin Allah. Jadi pernikahan itu bukan soal pencapaian, bukan yang mana lebih hebat, bukan. Saya tidak lebih hebat dari jenengan semua yang mungkin lebih salihah, lebih dekat dengan Allah ya. Jadi itu benar kuasa Allah gitu. Jadi setelah tukar CV, tanya-tanya lewat perantara, kita ketemuan. Waktu itu ketemunya di Bogor. Nih bayangin, ini kalau bukan kuasa Allah gimana? Mas Afif orang Lampung, saya orang Kendal, yang kerja waktu itu di Bogor. Gurunya Mas Afif orang Lampung, guru saya waktu itu orang Bogor. Padahal saya orang Kendal, yang posisinya saat itu masih di Kendal agak lama. Ayo kita nazar itu ketemu buat saling tanya jawab secara langsung, buat kenalan tapi secara langsung. Karena kita belum pernah ketemu sama sekali setelah pertemuan itu kan nggak ada interaksi sama sekali. Kalau bukan kuasa Allah ini nggak mungkin terjadi. Tiba-tiba Mas Afif ada acara di Jakarta. Ustadznya Mas Afif ada acara juga di Jakarta. Aku juga lagi ada kerjaan di Jakarta. Ketemulah aku, ustazahku, ustadznya Mas Afif, dan Mas Afif. Padahal waktunya agak susah disamain karena semuanya sibuk. Ternyata di waktu itu sama-sama punya acara yang berbeda. Akhirnya ketemulah di situ. Jadi nazar. 1 bulan setelah itu akad nikah dan menikah. Sekarang udah masuk ke 3 tahun 3 bulan. Alhamdulillah atas izin Allah. Semua ketakutanku ketika menikah nggak terjadi. Aku anaknya overthinking banget, takut suaminya nanti jahat, takut suaminya nanti nggak ngebolehin kerja, takut nggak bisa beraktivitas setelah menikah. Justru sebaliknya, ketakutan itu nggak terjadi atas izin Allah. Justru suamiku yang support, suami yang bantuin, suami yang anterin, suami yang ayo kita sama-sama berkolaborasi dan lain sebagainya. Jadi endingnya alhamdulillah indah pada waktunya. Tapi ini masih 3 tahun aja. Kalau ibu-ibu udah 30 tahun, 40, 50 tahun, itu saya harus banyak belajar. Karena gonjangannya pernikahan katanya 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Bahkan yang 30 tahun juga ada juga yang bercerai akhirnya juga. Jadi balik lagi ke semuanya. Jadi pernikahan yang sehat, yang bahagia itu diawali dari ketika kita jatuh cinta. Jadi jatuh cintalah kepada orang yang tepat. Udah itu aja. Sampai sini karena waktunya sudah habis ternyata. Terima kasih teman-teman semuanya. Kalau ada sesi tanya jawab boleh, tapi kalau udah waktunya sambil makan, sambil tanya jawab juga boleh ya. Kalau mau keep contact, boleh dibuka Instagram @hananselma18, kita follow-followan. Nanti, Mbak, halo Mbak, aku di acara tadi, fallback dong. Oke, siap. Terima kasih teman-teman, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, kebanyakan cerita mungkin atau kurang berinteraksi, mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau sambil sesi tanya sambil makan boleh, kalau mau udahan juga boleh. Aku kembalikan ke Mbak Nisa. Baik, terima kasih Jazakallah khairan katsiran. Diundang lagi Ustazah Suryati untuk ke depan kita tanya jawab ya. Waduh, Kameramen plus mengasuh. Nah, ini namanya latihan menjadi istri ya. Karena nanti ada anaknya. Setiap hari lagi gini. Nggak ada libur ya. Adek, sini saya. Nggak apa-apa Mbak, nggak apa, nanti aku ini. Bagus nih, di konten videoin aku dong. Biar auto FYP. Padahal aslinya udah anakku. Ya, bersilahkan. Mungkin duduk. Oh iya, boleh. Boleh. Ya, kepada teman-teman boleh bertanya, silahkan. Bisa angkat tangan, bertanya. Ya, sharing-sharingnya luar biasa banget ya.
Tadi apa yang bisa diambil dari materi pertama? Tentang kemuliaan. Selanjutnya yaitu tadi ya materi dari Kak Selma sangat membantu banget gak sih? Tadi ya komprehensif banget ya. Dari satu persatu dibedah cara mengetahui calon yang sesuai itu gimana, kemudian yang manipulatif itu gimana gitu ya. Terus tadi ada hal-hal yang memicu perceraian, komunikasi. Menurut ibu-ibu ini valid gak Bu? Beneran gak itu materinya? Sesuai gak? 9 kilo katanya Mbak Selma. Oke. Ayo, ada yang mau bertanya? Silahkan. Atau memberi insight ya nggak? Yuk, memberikan ini pandangan juga boleh. Insight-insightnya sambil makan. Boleh ya, karena sudah jam 11:30. Kalau ada pertanyaan dari Ustazah Suryati, dipersilahkan. Ini saya nanya dulu aja ya, nanti jawabannya nanti sebentar. Nunggu kalau ada azan berhenti. Saya mau nanya, cita-cita hidup seorang wanita itu apa coba? Siapa yang bisa jawab nanti dapat door prize. Tadi untuk Vina door prize-nya 1 ya. Berarti ada berapa door prize lagi? 4 ya. Karena tersedia 5 doang. Ya, ini satu lagi. Cita-cita hidup seorang wanita itu apa? Siapa yang mau jawab? Iya, silakan. Mati syahid. Yang lainnya ada lagi? Satu lagi kesempatan. Apa? Istri solihah. Yang satu mati syahid, yang satu istri solihah. Ada yang lain lagi? Berbakti pada suami. Kurang 1, door prize-nya. Satu lagi. Apa? Masuk surga lewat pintu manapun. Ya, Masya Allah. Ya, jadi tadi 4 ya, dapat door prize semua. Berarti udah 5 ya. Iya. Berarti sing pengen masuk pintu surga lewat manapun siap jadi istrinya Pak Tani ya. Maco. Istri solihah. Terus yang satu lagi apa tadi? Tadi yang satu siapa? Taat pada suami. Ya. Itu cita-citanya ya. Barakallah, nanti diminta ke panitia ya. Yang mana door prize-nya nanti yang nomor 1, yang jawab nomor 1 pilih, yang jawab nomor 2 pilih, yang jawab nomor 3 dan nomor 4. Jadi milihnya berdasarkan jawabnya. Ya, duluan mana. Ya, makasih, jazakallah khair. Jazakillah khair ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita nggak bisa berkembang lagi. Siapa? Cara ini aja.